Bay, Bay kamu di sini, Bay. Kamu ngapain di sini? Oh, jangan-jangan kamu kerja di sini ya? Ngapain aku kerja di sini, Win? Emang apa yang bisa aku kerjakan di sini? Kamu siapa bisa jadi, Bay? Karena dari dulu kamu udah terlahir dari kalangan miskin, sekarang malah kamu jadi orang miskin. Aduh, jadi penerus yang gak berguna kamu tuh, Bay. Mbak, jangan mau Mbak sama cowok miskin kayak gini, Mbak. Atau kalau misalnya juga miskin ya nggak apa-apa sih, cocok kalau gitu. Semoga aja ada kabar baik dari Bu. Dan niat beliau manggil saya ke sini ya karena ada berita tentang pekerjaan yang cocok buat aku. Soalnya dia itu pengen banget sekantor sama aku, tapi kan di perusahaan aku nggak boleh ada namanya family dalam satu perusahaan. Jadi aku mau nggak mau harus minta tolong sama ibu, siapa tahu dia ada punya kenalan. Pak Arif, Bu Putri. maaf ya Pak, Pak Arif udah dari tadi nunggu saya. Enggak kok Bu, enggak terlalu lama juga. Gimana Bu, apa ada kabar baik untuk adik saya kan? Ya emang adik saya tuh pengen banget kerja bareng sama saya, tapi kan dalam perusahaan, satu perusahaan nggak boleh ada namanya saudara yang di perusahaan yang sama. Jadi kan saya minta tolong sama Ibu untuk carikan tempat pekerjaan, mungkin ada klien Ibu, rekan kerja Ibu yang butuh tenaga kerja. Ini saya juga udah nyari ya Pak Arif, dan saya juga udah nemu. Hah? Jadi adik Pak Arif itu akan saya masukkan di perusahaan pacar saya. Dan saya juga udah bilang sama pacar saya kalau adik dari karyawan saya itu pengen nyari kerja. Dan untungnya perusahaan pacar saya itu juga ada lowongan untuk satu orang. Ya alhamdulillah kalau gitu Bu. Kalau boleh tahu nanti adik saya bakal dipekerjakan di posisi apa Bu ya? Dan posisinya juga lumayan agak tinggi sih Pak Arif. Tapi nanti saya tanyain lagi sama pacar saya karena saya nggak nanya tentang posisi itu. Ya mau di posisi apa aja, yang penting adik saya itu udah ada kerjaan sekarang Bu, daripada dia itu cuma di rumah tiap hari main gadget. Dan ya alhamdulillah beberapa hari ini dia itu ada keinginan untuk bekerja. Dan ya saya sebagai seorang kakak kan juga nggak mau kalau misalkan adik saya terus-terusan nggak dapat kerjaan, sedangkan di masa dia yang produktif ini harusnya bisa bantu keluarga gitu Bu. Jadi saya terima kasih sama Bu Putri karena udah bantuin saya dan adik saya untuk mendapat pekerjaan. Tapi saya juga minta tolong sama Pak Arif buat Pak Arif ngasih tahu sama adiknya supaya tidak melakukan hal-hal negatif yang bikin perusahaan saya sama perusahaan pacar saya itu jadi semakin menurun ya. Iya Bu, saya pastikan kalau misalkan adik saya itu bekerja dengan sebaik mungkin dan dia itu nggak bakalan macam-macam di perusahaan nanti. Dan ya saya bakal ngasih tahu sama dia kalau gimana sikapnya sebagai karyawan dan tugas sebagai karyawan seperti apa. Iya baik. Ngomong-ngomong adik Pak Arif seumuran sama saya atau jauh lebih muda dari saya? Ya mungkin sepantaran Ibu lah gitu. Jadi ya saya harap nanti kalian bisa berteman dengan baik dan bekerja sama dengan baik gitu Bu. Oh ya udah kalau gitu saya masih mau nyari minum dulu ya Pak Arif. Lagian kan kita masih mau nunggu pacar saya juga kan. Oh jadi nanti adik saya disuruh ke sini atau gimana Bu? Oh iya, adik Pak Arif suruh langsung ke sini aja. Soalnya kan mau ketemu sama pacar saya juga kan. Ya udah kalau gitu ntar lagi saya langsung hubungi adik saya biar dia itu datang ke sini beserta bawa berkas-berkas atau gimana Bu? Ya kalau bisa langsung dibawa juga nggak apa-apa, biar sekalian dicek. Oh iya Bu. Ini nanti kita ketemuannya di mana Bu? Di parkiran atau di kafe sebelah sana? Atau gimana?
Kayaknya pacar saya juga nggak mau sampai ketemu di kafe-kafe deh Pak Arif. Mending kita ketemunya di taman kayak gini aja. Ini enak loh, sejuk banget udaranya biar nggak terlalu tegang juga. Nanti adik Pak Arif malah grogi lagi. Iya Bu. Ntar lagi saya bakal nyuruh adik saya datang ke sini biar dia itu mempersiapkan dirinya sebaik mungkin dan tampil dengan baik dan nggak mempermalukan saya di depan Bu Fitri sama Pak Bos. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya. Habis Iya. itu saya balik lagi. Tapi saya sekalian mau nyari pacar saya juga. Iya. Ya udah. Ada kabar baik tuh. Iya. Ya udah sekarang kamu langsung aja datang ke taman yang di sebelah lampu merah. Iya, langsung interview. Kalau misalkan kamu sukses, kamu bisa meyakinkan, ya kamu bakalan dapat kerjaan. Posisinya juga bagus katanya. Ya. Tuhan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak tunggu di parkiran aja kali. Semoga aja aku beneran bisa kerja nih sama itu namanya kakak aku. Kamu hilang Kok kayak nggak dapet kabar baik gitu sih, Mas? Kamu itu dari tadi tak tungguin ya. Sampai aku tuh muter-muter keliling-keliling. Apa kamu mampir-mampir kemana sih, Win? Padahal dari tadi aku udah telepon kamu loh. Aku kesiangan aja bangunnya, Mas. Apa kamu tadi udah telepon? Kamu tidur lagi tak? Iya. Gimana tapi gimana? Win, Aku salah banget ya udah ketiduran ya? Gimana sih? Katanya mau dapat kerja, mau cari kerja. Setelah ada pekerjaan yang cocok buat kamu, sekarang kamu bisa-bisanya ketiduran gitu. Gini Win, tapi ya kamu nggak bisa kerja satu kantor sama Mas. Soalnya kan ya dalam peraturan di perusahaan Mas nggak boleh ada ikatan keluarga itu kerja dalam satu perusahaan. Oh gitu. Terus gimana? Tapi aku bisa kerja nggak? Ya bisa kerja, tapi kerjanya itu di tempat bosnya pacar bos Mas gitu loh. Oh gitu. Ya kebetulan pacarnya bos Mas ini punya perusahaan juga dan dia itu butuh salah satu karyawan yang posisinya katanya sangat penting kayak gitu. Jadi ya kamu di sana harus kerja dengan maksimal mungkin dan kamu nggak boleh mempermalukan nama Mas di depan mereka. Iya, Mas tenang aja kalau soal itu. Ya. Lagian aku juga udah siap kerja kok. Jadi aku nggak bakalan ngelakuin kesalahan lah, aku yakin. Aku nggak bakal ngecewain Mas juga. Tapi Mas beneran kan? Ya buat Ini- apa aku bohongin? Soalnya aku udah nggak yakin sih, makanya aku tidur lagi. Tapi aku nggak tahu kalau Mas beneran bantuin aku segitunya. Kalau misalkan kamu kayak gitu, sekarang Mas yang jadi gak yakin kamu itu niat kerja apa enggak. Iya, Gitu. soalnya Mas, kalau misal aku mau nanyain kerja, Mas kayak acuh gitu loh, kayak nggak mau bantuin aku. Aku nggak tahu kalau misalnya hari ini mau bukannya dibantuin. nggak mau bantuin, Win. Tapi lihat keseharian kamu kayak gitu, yang suka males-malesan dan tiap hari di Iya. kamar cuma main gadget. Siapa yang mau nyariin kerja buat kayak gitu? Yang ada ntar Mas dibikin malu, apalagi ini loh orang yang bakal mempekerjakan kamu, pacar dari bosnya Mas. Kalau misalkan terjadi sesuatu nanti di sana, Mas yang bakalan terkena imbasnya. Nggak, Mas tenang aja tentang kebiasaan aku sehari-hari di rumah. Itu nggak akan aku bawa pas aku kerja. Dan aku bakal merubah diri aku menjadi lebih baik setelah aku dapat kerja. Ya Mas percaya kan sama aku? Ya semoga aja apa yang kamu katakan itu bakal terjadi ya, soalnya ngerubah kebiasaan itu susah banget lah Win. Tapi Mas yakin dengan bertambahnya usia kamu juga kamu bakal dewasa dan punya tanggung jawab yang lebih besar untuk bantu keluarga kita juga Win. Iya, mungkin agak sulit di awal sih. Dan aku juga makasih banget Mas sudah bantuin aku. Jadi aku juga nggak mungkin sia-siain kesempatan ini kan, malah mau males-malesan. Ya aku juga karena itu sih mau berubah. Makasih ya Mas. Ya aku bersyukur sekarang adikku satu-satunya ini udah punya pikiran yang dewasa dan ya nggak mau malas-malasan lagi, dan itu mukjizat sih buat Mas. Ya tapi nanti dibantu ya. Kalau misalnya aku mau bangun, siram aja nggak apa-apa. Masih butuh bantuan orang lain. Alarm 10 kali juga nggak ngaruh soalnya Mas. Ini yang bikin ribet ini.
Tenang aja, tenang aja. Orang kerja di kantoran itu bukan orang kayak ke kampus. Bud. Kalau ke kampus kamu mungkin ada jam setengah 10, jam 12. Tapi kalau misalnya di kantor, jam 8 itu udah ada di kantor. Duh, ya udah deh, aku usahain banget demi karir aku. Soalnya teman-teman aku udah pada kerja, mas cuma aku doang yang kayak gini. Hanya itu, mau sampai kapan kamu itu bakal berpangku Iya. tangan, cuma ngandelin gaji dari emas di keluarga kan cuma emas yang kerja. Jadi dengan kamu bekerja, setidaknya kamu mengurangi beban emas dalam keluarga. Iya. Kamu punya penghasilan sendiri, kamu bisa beli apapun yang kamu mau sendiri dengan hawa hasil kerja keras kamu sendiri. Nggak sabar. Aku ini berasa masuknya lewat orang dalam dan aku dapat posisi yang bagus. Tapi aku tetap ini kan, tetap sesuai SOP kan. Ya iyalah. Harus gimana lagi kalau misalkan nggak sesuai dengan SOP. Ya kamu bikin perusahaan sendiri lah. Iya. Kan namanya juga kerja sama orang. Ya udah kalau gitu mas mau kemana? Aku nggak perlu ketemu sama. Harus ketemu sama bos yang mau mempekerjakan kamu di sini sih. Katanya bosnya Mas itu orangnya bakal datang ke sini, nanti kita bakal dipertemukan langsung. Ya, dia langsung, kamu bakal diinterview langsung. Iya udah deh. Iya aku mau di mana nih? Di sini. Ya katanya sih mau di sekitaran sini aja, jadi kita tunggu aja di sini. Nunggu di sini. Iya. Ya udah. Kamu kok kayak yang aneh? Kamu Iya. apa sih? Aku grogi mas. Aku mau ke toilet dulu ya. Aku mau benerin diri dulu. Aku mau ini dulu ya. Ya. Apa kan? Ya udah aku nggak mau toilet dulu. Iya buruan, nanti orangnya datang. Ya. Kok aneh banget ya sikapnya dia. Aduh, semoga aja dia nggak bikin masalah nanti. Kemana kok lama banget? Bye. Bud? Udah dari tadi. Ya lumayan lah nunggu kamu. Gimana? Kamu udah ketemu sama teman kamu? Katanya kamu masih mau ketemu sama teman kamu. Udah. Aku udah ketemu sama sama temen aku barusan. Temen atau temen? Sama temen. Kan pacar aku kamu. Aku udah ketemu sama temen aku barusan. Aku juga udah cerita kalau di perusahaan kamu itu ada lowongan. Terus? Terus aku nyuruh adiknya buat datang ke taman ini sekarang dan nyuruh bawa berkas-berkasnya juga sih kalau dibawa. Ya sebenarnya nggak perlu berkas juga kalau cuma ketemu di sini. Yang penting aku tahu dulu dia itu niat atau enggak. Tuh. Terus, Tapi aku temen aku juga nanya posisinya di apa ya, Bay? Aku juga kurang paham sih tadi. rencana mau aku taruh sebagai asisten aku. Kebetulan asisten aku kan sekarang udah jadi manajer, jadi aku nggak ada asisten. Oh, enak Ya, tuh. itu pun cuman buat apa ya, ngebantu aku ketika aku nggak ada di kantor. Kalau aku pas ada di kantor ya dia cuman ngontrol pekerjaan yang lain. Ya, ya bagus sih. Cuman- Soalnya kan Kamu nggak ngasih tahu juga. Soalnya kan aku bener-bener cari yang punya sopan santun, punya kemauan yang keras, ingin tahu dan ya mau belajar gitu. aku juga udah bilang itu semua kok. Tapi ini adik temen aku cewek loh, Bay. Ya bagus dong kalau kayak gitu. Bagus. Iya kan emang aku butuh yang cewek buat, ya gak mungkin juga ke cowok. Kalau cowok biasanya nyusun laporan itu kurang rapi. Lagian juga, oh aku tahu kamu cemburu. Ya enggak, aku nanya aja sama kamu, kenapa kamu harus bilang bagus? Iya kan nggak harus bilang bagus juga, biasa aja. Kamu gimana sih Put? Asisten aku yang kemarin kan juga cowok. Maaf, Cewek. cewek. Ya tapi kan yang itu nggak pantas buat kamu. Tenang aja sih Put. Aku ini nggak kira macem-macem ya. Apalagi sama karyawan sendiri, itu bukan aku Put. Kalau misalkan aku mau, ya seandainya aku harus seperti itu pun, nggak mungkin aku sama orang yang kerja sama aku. Put. Tapi kan aku bukan cowok seperti itu Put. Kamu Iya. emang masih nggak percaya sama aku? Iya, aku percaya sama kamu, baik. Cuman kan jaga-jaga doang. Kita harus sedia payung sebelum hujan. Sekarang kamu udah pinter ngomong ya Put. Dan kayak gini ya aku suka dari kamu. Kalau misalkan aku nggak dicemburuin sama sekali, aku khawatir kamu udah punya perasaan sama aku Put. Atau jangan-jangan kamu udah ada perasaan tapi berkurang. Dan aku nggak mau perasaan pacar aku ini terus berkurang sama aku.
ini nggak pernah berkurang ya, Bay. Malah kamu kalau nggak ada kabar sama aku ini bertambah, dan aku bertambah emosi juga kalau kamu nggak ngasih kabar sama aku, apalagi kamu lagi meeting sama klien perempuan yang cantik, terus kamu nggak ngabarin. Tapi selama ini kan aku selalu ngabarin kamu. Kemanapun, bahkan ke toilet pun, aku ngabarin kamu. Kamu nggak bakalan dapet di cowok lain, Put. Karena aku yang bakalan jadi cowok kamu pertama dan terakhir kalinya. Tapi aku juga minta maaf ya sama kamu kalau sikap aku ini terlalu nekan buat kamu. Enggak kok, kamu nggak terlalu nekan juga. Nah, karena apa ya? Kamu itu menurut aku udah lebih dari cukup. Iya, dengan segala kekurangan kamu, segala kelebihan kamu aku terima kok. Namanya juga manusia. Kalau kita mau cari yang sempurna ya nggak ada. Yang ada ya semua mempunyai kekurangan dan kelebihan, begitu pun juga dengan aku. Tapi ingat ya, Bay, kamu sama asisten kamu nggak boleh sampai selalu berduaan. Namanya asisten pasti selalu berdua. Iya, tapi jangan selalu apa-apa harus berdua dan apa-apa kamu harus manggil dia. Namanya juga asisten. Gimana sih, Bay? Iya udah, kamu aja jadi asisten aku gimana? Iya kan nggak mungkin, aku juga punya perusahaan, nggak mungkin aku kerja di dua tempat. Nah makanya, aku juga bukan cuman punya satu perusahaan, aku juga harus ngurusin perusahaan aku yang lain. Kan otomatis aku harus bener-bener memanfaatkan dia sebagai pekerja, sebagai asisten aku. Ya udah deh, tapi kamu awas ya. Aku udah percaya sama kamu. Tenang aja, aku gak bakalan macem-macem dan bakalan menjaga kepercayaan kamu sama aku. Kenapa kita nggak nikah aja sih, Put? Ya seharusnya aku yang nanya kayak gitu, Bay. Aku bakal ngelamar kamu, nggak mungkin juga. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku tanya, kamu siap nggak kalau misalkan aku ajak kamu buat nikah dan aku bakalan ngomong sama orang tua aku? Kamu ngomong kayak gitu karena terpaksa. Bukan karena terpaksa, biar kamu nggak curiga terus sama aku. Dan ya karena memang aku pengen segera menikah agar kita benar-benar bisa hidup dalam satu rumah, Put. Ya udah kalau gitu. Apain kita harus tunda pernikahan ini? Yaudah, berarti nanti malam aku bakal ngomong ya sama orang tua aku. Mungkin besok lah aku bakalan kasih tahu hasilnya sama kamu. Oh ya, aku mau ke toilet dulu ya. Aku kebelet banget soalnya. Kamu tunggu sini bentar ya. Ya udah, jangan lama-lama. Ya. Loh, Bay. Bay, kamu di sini, Bay. Kamu ngapain di sini? Oh, jangan-jangan kamu kerja di sini ya? Ngapain aku kerja di sini, Win? Emang apa yang bisa aku kerjakan di sini? Tukang sapu bisa jadi, Bay. Aduh, kenapa sih? Aku harus ketemu sama kamu lagi. Kenapa? Kamu merasa gak kuat mental kalau kamu ketemu sama aku? Kamu malu ya, Bay? Ya aku malu, Win, ketemu Gak sama kamu. apa-apa, Bay. Gak apa-apa. Aku udah ngerti banget kok sama keadaan kamu. Dan sekarang aku udah kerja di kantoran, aku udah sukses banget. Jadi ya kamu tahu lah ya kalau aku tuh sebenarnya malu banget ngobrol sama kamu di sini. Apalagi kamu tuh mantan aku. Aduh, malu banget aku, Bay. Udah, ngomong. Aku dari dulu diam, bukan karena aku diam sama kamu. Karena emang fakta aja kan. Emang gak ada yang bisa kamu sombongin juga kalau kamu ngobrol sama aku. Udah gak apa-apa, Bay. Kamu tuh cuma berdamai dengan keadaan, terus menerima tuh nasib kamu. Kalau udah jadi miskin ya udah, mau diapain lagi? Lagian kamu juga nggak bisa apa-apa kan, kamu tuh emang nggak berguna dari dulu. Win, Apa? aku kasih tahu sama kamu ya, Win. Apa? Kamu itu perempuan. Ya, aku perempuan. Kamu mengaku diri kamu cantik kan? Enggak. Seharusnya kamu bisa sopan sama laki-laki, menghargai laki-laki. Bukan dengan cara seperti ini. Jangan mentang-mentang sekarang aku juga jadi mantan kamu. Kamu bisa seenaknya sama aku, Win. Ya kalau misalnya aku mau seenaknya gimana? Kamu selalu ngata-ngatain aku orang miskin, orang nggak Kan emang punya, tukang iya. sapu, tukang rongsokan. Sekarang apa lagi? Semuanya yang segitulah. Kamu tukang sapu nih pasti di sini. Udah deh, ngaku aja sama aku. Lagian yang aku omongin juga bener semua kan. Anggap aja ini motivasi buat kamu. Dari dulu dikatain juga nggak pernah ngapa-ngapain. Emang nggak punya malu kamu tuh, Bay. Mau kamu apa sih? Sebenarnya nggak bisa apa-apa sih, Bay. Kamu udah terlanjur jadi mantan aku dan aku udah terlanjur malu.
Kalau misalnya kamu tetap gini-gini aja, Bay, aku tetap bakal cari masalah nih sama kamu. Makanya kamu tuh jangan cuma kerjain gini-gini aja, apa kayak yang lain yang lebih bagus, yang lebih elit. Biar aku tuh nggak malu lagi. Kalau gitu karena aku nggak bakal gangguin kamu. Karena dari dulu kamu udah terlahir dari kalangan miskin, sekarang malah kamu jadi orang miskin. Aduh, jadi penerus yang nggak berguna kamu tuh, Bay. Malu-maluin orang tuanya, malu-maluin teman-teman juga. Parah banget sih. Kamu kelewatan banget ya. Bay, kamu lama banget. Ini siapa ya? Ini mantan aku, dia ngata-ngatain aku dari tadi, Put. Ah, sama aja nih kalian berdua, cocok juga sih. Kamu pacaran ya sama dia? Ya, ini pacar aku. Masih ada yang mau sama kamu, Bay? Aduh, kasihan banget juga jadi ceweknya. Bay, ini maksudnya kenapa sih ini? Mbak, jangan mau Mbak sama cowok miskin kayak gini, Mbak. Atau kalau misalnya Mbak juga miskin ya nggak apa-apa sih, cocok kalau gitu. Ya kan? Ya udah, terserah kamu, Win. Sebenarnya aku di sini ngabisin waktu banget. Ngobrol sama Aku sekarang mau ketemu sama orang penting di sini. Malah ketemu sama kamu. kamu. Aduh, Sengaja ya, mau mempermalukan aku di depan. iya, aduh lihat nih kamu pakai baju kayak gini. Ih, malu-maluin banget. Kamu nggak sopan sih. Mas mana bosnya? Malah ketemu ngomong sama kasar orang kayak miskin gitu sih, kayak gini. Kamu bisa dengerin kakak nggak sih? Ya kan, Neng. Ini Rif, kenal. Ini adik saya yang bakalan kerja sama Pak Bayu sih. Hah? Kamu kok bisa? Maksudnya kamu bisa gimana sih, ngajarin adik kamu, Rif? Dia tuh udah gak sopan banget sama aku. Kamu minta tolong sama bos kamu, sama pacar aku, Putri, buat aku terima dia. Aku udah mau terima dia meskipun tanpa interview, buat kerja sebagai asisten aku. Tapi ini yang dia perlakukan sama aku, Rif. Mas, aku minta maaf, Maksudnya Bay. apa, Rif? Bay, aku minta maaf banget, Bay, sama kamu, Bay. Puas kamu sekarang? Hah? Puas kamu sekarang? Lihat Mas, kakak aku minta maaf. Aku Kamu udah, jangan terus-terusan jadi iya, aku beban minta keluarga maaf. dong. Aku udah nyesel banget udah kayak gini, Mas. Dia itu berusaha mempermalukan aku di depan pacar aku dari tadi, Rif. Dia bilang aku dari kalangan orang miskin. Dia bilang aku dari dulu nggak ada guna. Win, kamu Maaf, tuh pernah Bay. pacaran sama aku, Win. Iya, Bay, aku minta maaf banget, Bay, sama kamu. Tapi tolong, Bay, aku butuh kerjaan itu, Bay. Untung nggak mau dikarif. Kalau bukan dikarif, aku bakalan permalukan kamu di sini. Ya, saya mohon maaf atas nama adik saya, Pak. Ya mungkin ini dari didikan orang tua kita, Pak, yang selalu manjain Windy karena dia itu anak bungsu dan anak wanita satu-satunya di keluarga. Ya, Jadi itu saya bukan mohon alasan sih sebenarnya, Rif. Emang dasar dari dianya aja. Kalau udah salah pergaulan seperti ini, ya kayak gini jadinya, Rif. Mas, aku minta maaf, Bay. Aku minta maaf, Bay. Pokoknya, Bay, Mulut bantuin aku, gak Bay. dijaga, tindakan gak dijaga. Kamu mempermalukan kakak kamu, Win, yang udah berusaha buat mendidik kamu menjadi wanita yang baik. Iya, Bay, aku tahu, Bay. Tapi maafin aku, Bay. Aku tak tolong banget sama kamu. Kamu minta maaf sama kakak kamu dong. Jangan Iya, minta maaf sama aku. iya, Mas. Tapi maafin mohon aku, maaf Mas. ya, Rif. Untuk masalah urusan kerjaan, aku nggak bisa. Dan aku minta tolong, Tolong bulan dong, depan Bay. aku mau nikah sama Putri, sama bos kamu. Tolong carikan tempat yang bagus buat acara pernikahan kita, ya, Rif. Gak jadi kerja kamu sama aku, Win. Lagian juga pacar aku nggak setuju. Jadi, kamu benar mau nikah sama aku? Nih, buktinya aku udah minta tolong sama anak buah kamu supaya kamu percaya sama aku. Ya udah, kalau kayak gitu, oh sorry, jangan kayak gitu lagi, Win. Mas, maaf ya, Mas. Iya, sebagai kakak aku nggak bisa nggak maafin. Tapi anggap saja ini pelajaran buat kamu. Dan ya kalau misalkan kamu emang masih mau niat kerja, kamu cari jalan sendiri aja. Mas udah cukup bantuin kamu dan kamu udah dewasa. Kamu bisa nentuin arah kamu itu mau kemana dan cita-cita kamu itu apa. Ya kamu kejar sendirilah cita-cita itu. Dan Mas sudah cukup kayaknya mempermudah jalan hidup kamu selama ini. Aku yakin kamu bisa. Kamu kan udah dewasa juga. Ayo kita pulang aja.